Perkenalkan, nama saya Makwira Aulia, NIM 220305502010, Angkatan 2022 dari Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tata laksana gizi buruk pada balita. Maka dari itu, ayo kita langsung ke materinya. Nah, sebelum masuk ke materi, kita bahas tentang kekurangan gizi dulu. Di sini, kekurangan gizi adalah suatu kondisi yang dapat terjadi secara akut dan kronis yang disebabkan oleh masukan zat gizi yang tidak memadai, gangguan penyerapan atau metabolisme zat gizi akibat suatu penyakit. Di sini, gizi buruk merupakan salah satu penyebab tidak langsung kematian pada balita karena kurangnya asupan makanan yang dikonsumsi atau adanya penyakit penyerta. Balita dengan gizi buruk mempunyai dampak jangka pendek dan jangka panjang berupa gangguan tumbuh kembang, termasuk gangguan fungsi kognitif, kesakitan, risiko penyakit degeneratif yang di kemudian hari dapat menyebabkan kematian. Balita dengan gizi buruk sangat rentan terkena penyakit infeksi dan seringkali gizi buruk ini disebabkan oleh penyakit infeksi sehingga harus dilakukan penanganan secara cepat dan tepat serta terintegrasi antara rawat inap dan rawat jalan dengan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat. Di sini, gizi buruk atau severe wasting dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian serta meningkatkan risiko terjadinya stunting. Wasting diartikan sebagai kondisi di mana seorang balita memiliki berat badan yang lebih rendah dibandingkan dengan tinggi badannya, yang dimana dapat diukur dengan menggunakan Z-score yang hasilnya jika kurang dari -3 standar deviasi sampai -2 standar deviasi berdasarkan hasil pengukuran berat badan menurut tinggi atau panjang badan. Nah, di sini ada tata cara pemeriksaan gizi buruk pada balita. Penentuan status gizi buruk pada balita perlu dilakukan pemeriksaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu berat badan dan panjang atau tinggi badan. Yang kedua, lingkar lengan atas atau lila, dan yang ketiga yaitu pemeriksaan pitting edema bilateral. Selanjutnya kita masuk ke 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Di sini pemulihan anak gizi buruk biasanya memerlukan waktu kurang lebih 6 bulan. Namun, perawatan di layanan rawat inap dapat dilakukan sampai tidak ada komplikasi medis seperti pitting edema bilateral berkurang dan nafsu makan baik tanpa melihat status gizi berdasarkan indeks antropometri, tetapi pemulihan gizi hingga berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan lebih besar dari -2 standar deviasi atau lila hasilnya lebih dari 12,5 cm dan tanpa adanya pitting edema bilateral. Nah, kita masuk ke fase yang pertama. Fase yang pertama yaitu fase stabilisasi, di mana fase ini merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung selama 1-2 hari. Tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai dengan kondisi klinis anak. Pemantauan pada fase stabilisasi ini dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernafasan, dan suhu badan, dan tanda-tanda bahaya lainnya seperti derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, dan berat badan. Selanjutnya kita masuk ke fase yang kedua yaitu fase transisi, di mana fase transisi ini adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberikan kesempatan pada tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi ini sama pada fase stabilisasi sebelumnya. Nah, kita masuk ke fase yang ketiga yaitu fase rehabilitasi, di mana fase ini diberikan di layanan rawat jalan maupun di rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar, di mana pemberian energi sebesar 150-220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100 atau RUTF atau kemajangannya Ready to Use Therapeutic Food.
yang bertahap ditambah dengan makanan yang sesuai berat badan, yang umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Nah, kita ke fase yang terakhir, yaitu fase tidak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP. Selanjutnya kita masuk ke 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Tindakan pengobatan dan perawatan anak gizi buruk dikenal dengan 10 langkah tata laksana anak gizi buruk, tetapi beberapa langkah dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan tergantung dari kondisi klinis yang ditemukan pada anak. Langsung saja kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk beresiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah kurang dari 3 mol per liter atau kurang dari 54 mg per desiliter. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius sering ditemukan pada balita gizi buruk, dan jika ditemukan bersamaan dengan hipoglikemia menandakan adanya infeksi yang sangat berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Di sini diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap diupayakan memberikan terapi rehidrasi oralit. Apabila tidak mungkin secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Gunakan larutan oralit standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan menambah kalium, yang lebih dikenal dengan rehydration solution for malnutrition. Selanjutnya masuk ke langkah 4, yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk mengatasi gangguan tersebut diberikan mineral mix yang ditambahkan dalam formula WHO formula 75 dan formula 100 dan Resomal. Selanjutnya yaitu langkah yang kelima, yaitu mengobati infeksi. Balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis penyakit infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Seperti hipoglikemia dan hipotermia seringkali merupakan tanda infeksi berat. Kemudian langkah yang keenam, yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Selanjutnya langkah yang ketujuh, yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Selanjutnya langkah yang ke-8, yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dan protein 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Selanjutnya langkah yang ke-9, yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan bersosialisasi dan kemandirian. Selanjutnya langkah yang ke-10 atau langkah yang terakhir, yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan menurut tinggi badan atau panjang badan lebih besar dari -2, standar deviasi atau lilah lebih besar dari 12,5 cm dan tidak ada pitting edema bilateral.
Nah, kita masuk kesimpulan. Di sini kita dapat menarik kesimpulan tentang penanganan balita gizi buruk harus dilakukan secara cepat dan tepat untuk mencegah kematian dan komplikasi lebih lanjut, serta memperbaiki tumbuh kembang anak di masa yang akan datang. Upaya penanggulangan gizi buruk dilakukan untuk pencegahan melalui penemuan dini dan mobilisasi masyarakat serta penanganan sesuai dengan tata laksana kasus yang terintegrasi dengan baik dan pelayanan rawat jalan maupun rawat inap. Itulah yang sempat saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.